Apa yang menyebabkan Anies pada akhirnya memberi kepastian bahwa suara dia itu, atau yang disebut anak-anak abah ini, akan mampir ke Rano Karno dan Pramono. Kan berkali-kali kita lihat di mana Ridwan Kamil mondar-mandir di Jakarta dan nggak ada yang sapa. Kan itu intinya tuh. Jadi Anies mungkin berpikir pragmatis bahwa buat apa mendukung Ridwan Kamil yang dari awal sebetulnya dipaksakan hanya untuk tukar tambah politik dan membiarkan Jawa Barat itu dimenangkan oleh partai yang lain, oleh calon yang lain tuh. Atau karena memang ada ambisi Ridwan Kamil untuk masuk ke Jakarta supaya gampang lompat ke 2009. Ini parah ini parah. Wah, ini dia puncak komedi Pilkada 2024. Anies Baswedan mendukung Banteng. Wah, anak-anak Abah udah siap menjilat ludah sendiri belum? Siapa kemarin anak-anak Abah yang menuduh PDI adalah PKI? Atau Ahokers mana nih? Kalian gak sakit hati partai kalian mengkhianati kalian? Tapi kok kayak Imam Mahdi palsu ini kayak gak ada malu gitu ya, kayak gak ada harga dirinya gitu. Kan kemarin tuh dia tuh di PHP-in tuh sama PDI, gagal nyakup loh. Dan bukannya pengendali angin ini dulu bilang kalau partai-partai tersandra sama kekuasaan. Nah sekarang kok tiba-tiba masuk di dalam kolam partai nih kayak, cuy, enak ya Abah. Tapi Abah nggak mau main sendiri, diajaklah anak-anaknya tuh untuk emang enak menjilat ludah sendiri, seru banget di Pilkada Jakarta. Nah belum lagi ini apa karun-karun apa nggak kebingungan? Apakah kalian bakal menjilat ludah sendiri juga? Kan kalian paling anti sama Mulyono. Ini headline-nya juga lucu banget lagi, menghitung kekuatan koalisi Jokowi FPI vs Anies Ahok di Pilkada Jakarta. Menurut kalian gimana? Pak Anies, sadar Pak Anies. Sadar Pak Anies. Berarti Pak Anies itu udah menyia-nyiakan perjuangan kami kalau emang Pak Anies mendukung sana. Sadar Pak Anies dapat apa? Cie, Pramono Rano didukung Pak Anies, pasti menang lah ya kan. Tanggapan Pak Ahok gimana ya? Ini adalah juga sebagai bentuk deklarasi bahwa seluruh elemen warga kota segenap relawan pendukung Anies. Tentunya sekaligus mendeklarasikan bahwa kita mendukung penuh, tidak hanya mendukung tapi juga memperjuangkan kemenangan Mas Pram dan tentu pada Salah satu orang yang kenceng menolak Anies Baswedan di calonan PDIP adalah Pak Ahok. Menurut saya ya, mereka yang menarik Anies masuk itu tidak mengenal Ibu Mega. Wih, amazing, luar biasa. Pak Anies melalui juru bicaranya sudah menyatakan dukungan kepada Pramono Rano. Waduh, habis ini berarti survei Pramono Rano bisa 99,9%. Pak Ahok, gimana tanggapanmu mengenai foto ini Pak? Lihat foto mereka ketawa gini. Aduh, pasti sakit hati kali lah Pak Ahok ya kan melihat kemesraan mereka ini ya kan. Dugaanku kenapa sampai Pramono Rano merangkul Pak Anies ya kan, karena adanya ketidakpercayaan diri ya kan. Harusnya dengan adanya Pak Ahok di kubu mereka, yang mana Pak Ahok pernah jadi gubernur DKI, punya masa pendukung, dan sekarang Pak Ahok pasti ya habis-habisan mengalihkan dukungannya itu untuk mendukung Pramono Rano. Harusnya kan sudah percaya diri, tapi kenapa sepertinya kok nggak percaya diri sampai harus merangkul Pak Anies. Tapi menurut kalian gimana kawan-kawan? Pak Anies dan Pak Ahok bisa nggak bersatu untuk mendukung Pramono Rano? Atau ini sekedar tampak-tampaknya saja? Karena aku yakin di grassroots, di akar rumput, pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Ahok susah bersatu kawan, ya kan? Saya jadi bingung kok tiba-tiba Anies ini tiba-tiba dengan vulgar seolah-olah sudah memutuskan dukungannya kepada Pramono. Pertanyaan yang menggelitik bagi saya, loh pertarungan dulu setahu saya Anies itu berdiri, berjuang bersama kita, itu bukan perjuangan politik ansih. Ya kan? Tapi berangkat dan berdiri dan besar dari perjuangan yang membawa ideologi.
tentang pilihan ideologisnya dia benar. Setuju. Maka itulah yang saya sesalkan, yang mengejutkan saya. Kenapa Anies kok bergeser dari ideologis kok malah menjadi ikut-ikutan dalam pertarungan yang istilahnya sifatnya politik angsi gitu aja. Bagi saya Anies sangat tidak. Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Tuh, nak kabari semuanya. Pilihan jangan pernah berubah gara-gara pembagian apapun juga. Betul? Siap semua bekerja bersama? Siap? Angkat tangannya. Siap? Ayo, siap? Angkat tangannya. Kita berkumpul di sini karena kita ingin memastikan bahwa pemilihan gubernur berjalan dengan jujur adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah Pak Anies itu mau dukung si Pramono ya, terus kata teman-teman nggak butuh klarifikasi gitu. Yang didapat Pak Anies apa dengan mendukung si Pramono? Yang didapat apa? Saya nanya, yang didapat apa? Dukung si Pramono. Pak Anies, sadar Pak Anies. Setelah mereka lakukan nama Pak Anies terus ikut di kelompok mereka. Sadar Pak Anies. Berarti Pak Anies itu udah menyia-nyiakan perjuangan kami kalau emang Pak Anies mendukung sana. Sadar Pak Anies dapat apa? Kami tetap gercos. Untuk Pilkada Jakarta, singkat saja, pilih yang didukung oleh Anies Baswedan atau Joko Widodo. Tulis di kolom komentar. Paham? Apa kabar semua? Nomornya berapa? Kurang keras. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pramono Anung yang saya hormati, Bang Dul yang saya hormati, Bang Dul Rano Karno ya, Bang Sahrin Hamid, dan seluruh keluarga besar, warga kota yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita berkumpul sore ini? Mengapa kita berkumpul di sini? Karena apa? Kita berkumpul di sini karena kita ingin memastikan bahwa pemilihan gubernur berjalan dengan jujur adil. Betul tidak? Kita menyadari persis bila kejujuran, prosesnya adil, transparan, insya Allah kemenangan diantarkan kepada perjuangan ini. Karena itulah kita berkumpul di sini.
Jadi kita berkumpul karena kita ingin memastikan, kita sebut sebagai warga kawal TPS. Apa sebutannya? Sama-sama, warga TPS. Jadi tugasnya ada 3. Tugasnya ada 3 di sini. Pertama, ajak seluruh lingkungan kita untuk daftar untuk hadir pada saat pemilihan nanti. Siap? Ajak tetangga, ajak saudara, ajak keluarga. 10 rumah ke depan, 30 rumah ke depan, 40 rumah ke depan, ke belakang, kanan, kiri. Sapa semua, ajak untuk ke TPS pada tanggal 27 besok. Siap? Jadi nomor 1 pertama tadi apa? Ajak warga untuk nyoblos. Ajak warga untuk nyoblos. Nanti kalau ada yang bilang, enggak dah, saya nggak usah nyoblos, katakan, kamu ingin ikut tanggung jawab masa depan Jakarta enggak? Kalau ingin ikut tanggung jawab, ayo kita nyoblos, kita tentukan masa depan Jakarta. Yang kedua, mulai hari ini sampai tanggal 27 besok, awasi lingkungan kita, jaga lingkungan kita. Siap? Kenapa harus dijaga? Pernah dengar tidak ada yang suka bagi-bagi menjelang pilkada? Pernah? Bagi-bagi apa? Ya. Tuh. Nah, kabari semuanya. Pilihan jangan pernah berubah gara-gara pembagian apapun juga. Betul? Jaga lingkungan ini. Dari sekarang diberitahu. Hati-hati ya. Jangan sampai masa depan kita jadi suram hanya karena kebahagiaan sejenak. Jadi, kalau ada yang melakukan, ingatkan pada warga, jangan berubah hanya karena ada pembagian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pada harinya, tanggal 27 besok, kawal dan pastikan proses pencoblosan berjalan dengan jujur, berjalan dengan adil, tidak ada intervensi, dan penghitungan dilakukan dengan benar. Siap menjaga? Siap apa? Siap apa? Siap menjaga. Jadi 3 pesannya. Pertama, ajak warga untuk nyoblos. Yang kedua, jaga lingkungan. Yang ketiga, jaga TPS-nya. Kalau itu dijaga, insya Allah nantinya apa yang selama ini sudah dikerjakan akan dituntaskan oleh Mas Pram dan Bang Dul nantinya. Karena mereka sudah menyampaikan komitmen di depan publik menuntaskan program-program yang selama ini dijalankan. Ya, yang penting apa? Nerusin, insya Allah diteruskan. Ya. Jadi seluruh keluarga besar warga kota yang sudah bergabung bekerja bersama selama ini, sekarang ada tugas di pundak Anda semua. Pulang dari tempat ini, katakan pada keluarga, katakan pada tetangga, saya dapat 3 tugas dari apel siaga ini. 3 tugas itu bukan untuk dihafalkan saja, 3 tugas itu untuk dilaksanakan. Dan insya Allah Jakarta menjadi lebih baik dengan keberhasilan nanti. Siap semua bekerja bersama? Siap? Angkat tangannya. Siap? Ayo, siap? Angkat tangannya. Insya Allah dengan semangat yang ada di sini, nantinya warga sekitar tempat teman-teman semua tinggal
keluarga diajak, bismillah, 27 November menjadi tanda keberlanjutan program-program yang ada di Jakarta. Ya, jadi 3 pesan itu amanat, 3 pesan itu tugas. Semua yang hadir di sini ingat 3 tugas ini. Laksanakan waktunya 6 hari ke depan, dan sesudah itu yang semua berkumpul di sini bisa bersyukur. Bersyukur kenapa? Di saat Jakarta menghadapi persimpangan jalan, Anda boleh menceritakan pada diri sendiri, saya tidak tinggal diam, saya tidak hanya menonton, saya bagian yang memastikan Jakarta tetap maju, warganya tetap bahagia. Ibu bapak punya kesempatan sore ini di rumah menonton, tapi memilih berada di sini karena inilah warga kota yang akan membuat Jakarta menjadi lebih maju. Inilah warga kota yang membuat Jakarta warganya lebih bahagia. Bapak sekalian, itu amanat dari kami. Laksanakan, sampaikan kepada semua, tuntaskan. Insyaallah 27 November menjadi hari keberhasilan bagi perjuangan ini. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Anies mendukung Pramono dan Rano ini, memang betul, terasa betul, anak abah ini pecah kongsi betul. Hanya segelintir orang lagi yang mau mendukung ke arah Pramono dan Rano. Artinya setuju Anies Baswedan mendukung Pramono dan Rano. Tapi kenapa begitu? Bukankah bagus Anies Baswedan antitesa dari Jokowi kemarin itu sekarang bersama-sama dengan PDI yang juga sangat benci dengan Jokowi, berlawanan di Pilkada Jakarta? Kan alasannya begitu, sama-sama ingin menumbangkan Jokowi, sama-sama bencinya PDIP, bencinya anak-anak abah, itu sama-sama mau menghancurkan Jokowi. Itu statementnya. Karena PDI dari lama sudah membenci Jokowi. Coba kita tanya pertanyaan dulu, kita lemparkan pertanyaan. Kalaulah di Pilkada Jakarta itu mencerminkan kebencian PDIP kepada Jokowi, sementara yang dibenci oleh Jokowi, yang dijegal oleh Jokowi selama ini kita tahu Anies Baswedan. Kenapa bukan Anies Baswedan yang dicalonkan oleh PDIP untuk Pilkada Jakarta? Harus dijawab pertanyaan tersebut. Karena Anies Baswedan adalah lawan berat dari Jokowi bersama-sama dengan PDIP, kan asik benarnya kan? Tapi kenapa Pramono Anung yang anak kesayangan dari Jokowi yang diajukan oleh PDIP? Ada apa itu? Ataukah ada pertanyaan dari Pak Jokowi misalnya, sewaktu itu kan masih berkuasa Pak Jokowi, ada pertanyaan kepada PDIP, nah kalian kan bisa ngusung sekarang nih Bu Mega, mau ngusung sendiri calon kalian yang berhadapan dengan saya, atau ini ada anak kesayangan saya? Kalau kamu mau ngusung ini, mungkin masalah-masalah di PDIP kan banyak tuh, banyak, seperti Erlangga Hartarto juga, bisa-bisa kita colek-colek sedikit. Kalau memang mau tidak bertentangan dengan saya, Pramono Anung aja. Tapi kalau Anies Baswedan siap-siap juga nanti kan berlawanan total kita. Apakah ada seperti itu? Itu harus kita tanyakan kalau kita menganalisa masalahnya. Karena Pramono Anung kan 10 tahun bersama Pak Jokowi. Keluar pun PDIP ke arah sana, Pramono Anung tak mendukung Ganjar. Mendukung Gibran ya kan. Kan itu nyata kita melihatnya. Kita tanyakan itu dulu. Kemudian pertanyaan lain, setelah Pramono Anung diusung oleh PDIP, dibuatlah statement atau penyematan bahwa kita akan melawan Jokowi. Balik lagi pertanyaan kita, kenapa tidak Anies Baswedan aja? Dan diglorifikasilah pernyataan-pernyataan tersebut dengan elit-elit partai yang mendukung dengan suara panas benci kepada Jokowi. Padahal Pramono Anung yang diusung ini kan siapa? Itu satu dulu. Setelah itu berkembang di masyarakat, kemudian untuk apa guna itu digembor-gemborkan? Supaya anak abah yang benci kepada Anies Baswedan ini melekat kepada PDIP, mengusung calonnya juga, dan ternyata ini bisa dilakukan. Hal ini sama pada waktu Anies Baswedan diidentikan, dicap sebagai politik identitas. Supaya apa? Supaya orang membenci Anies. Nah sekarang diglorifikasilah untuk membenci Pak Jokowi, sementara yang diusungnya adalah anak kesayangan dari Pak Jokowi. Dan ini termakan
termakan oleh anak abah atau jubir-jubir yang dikatakan oleh kalau anak abah seluruhnya termakan itu sengaja dihembuskan supaya apa? Supaya Pramono ini dapat dukungan dari anak abah. Caranya apa? Anak abah membenci Jokowi, makanya yang membenci Jokowi digambar-gambarkanlah Pramono Anung atau PDIP itu membenci Jokowi. Setelah diglorifikasi begitu, setelah digambar-gambarkan begitu, kemudian datanglah Pramono Anung ke pendopo Anies Baswedan sekali, dua kali. Bahwasanya kita akan melawan ini, kita akan jungkalkan itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau lagi-lagi kita berpikir terbalik di situ. Kalaulah memang ingin melawan Jokowi PDIP, kan selayaknya Anies Baswedan yang diusulkan di situ. Atau paling tidak Ahok lah. Bukan Pramono yang dipilih. Pertanyaan kita lagi, Jakarta yang sepenting itu, sebelumnya Pak Jokowi tak turun gunung di Jakarta. Sekarang dia turun gunung setelah Anies Baswedan turun gunung di Jakarta. Apa tujuannya itu? Supaya nyata bahwasanya gembar-gembor yang dihembuskan Pramono akan menumbangkan Jokowi itu terbukti. Karena Jokowi terbukti mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Supaya nampak, supaya terbukti. Nanti adalah pemilihan yang fair di sana, di Jakarta. Yang jelas-jelas nantinya kalau pemilihan itu kita tahu sendiri, KPU-nya KPU yang lama masih, kemudian aparat-aparatnya yang lama di situ, ya jelas-jelas masih orangnya Jokowi. Tentu saja tinggal memilih Pak Jokowi lagi. Ini Pramono atau Ridwan Kamil. Mungkin nanti Pak Jokowi tinggal pilih Ridwan Kamil dengan Suswono. Meleset nanti memang betul-betul diawasi pemilu itu, misalnya pilkada itu meleset lah Pak Jokowi di situ, Pramono Anung yang menang. Dah mungkin Dharma Pengrekon. Pramono Anung ini otentik, artinya asli betul-betul dari Pak Jokowi. Sementara Ridwan Kamil dengan Suwono ini kan harus modalnya berdua. Prabowo dengan Jokowi harus rembuk dulu. Tapi kalau Pramono Anung ini identik dengan Pak Jokowi ini, tinggal bye-bye aja lagi dengan PDIP dengan anak abah. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana Anies Baswedan sekarang beralih haluan mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta. Jadi banyak orang menyayangkan karena apa? Anies di PHP-in mau diusung untuk dijadikan calon gubernur di Jakarta, ternyata nggak jadi. Mau lewat partai yang lain, PKS nggak jadi, Partai Nasdem nggak jadi. Jadi Anies ini di PHP-in berhubung mungkin ya karena banyak yang mem-PHP-in termasuk orang PDIP. Anies sekarang mendukung dan mendeklarasikan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno datang di acara kampanye di Jakarta ya teman-teman. Dan banyak pendukung Anies Baswedan ya yang dinamakan anak abah itu banyak yang kecewa dan ikut berkomentar di menanggapi tentang karena Anies mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Ada juga Rocky Gerung juga ikut berkomentar ya, dan para tokoh-tokoh dan juga netizen menyayangkan karena Anies mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Jadi netizen ini banyak kecewa dan beralih dukungan. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.